Sebagaimana getanyo ketahui bersama bahwa bulan Ramadannya adalah bulan yang paling istimewa di antara segala bulan lainnya. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun, dan bulan Ramadanlah bulan yang paling istimewa. Sehingga bulan Ramadannya dinamakan dengan Sayyidus Syuhur, pangule daripada segala bulan, pemimpin daripada bulan-bulan yang lain. Pekan bulan Ramadannya gepenan dengan Sayyidus Syuhur, dikarenakan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keistimewaan-keistimewaan yang Allah simpan di dalam bulan yang sangat mulianya. Di antaranya, dalam bulan Ramadan oleh Allah Ta'ala neputren Al-Quran dari Luh Mahfud kena ulangit dunia, iaitu neputren sekaligus dari Luh Mahfud kena ulangit dunia, pajan neputren iaitu dalam bulan Ramadan. Nah, yang mengatakan bahawa neputren li Allah Ta'ala Al-Quran bak malam 17 Ramadan. Nah, yang berpendapat adalah bak malam Lailatul Qadar, yang intinya Allah neputren Al-Quran, yang mana Al-Qurannya menjadi pedoman udip kepada getanyo mandum umat manusia sampai akhir zaman, iaitu nibak bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang neputren Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Al-Qurannya adalah menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qurannya juga menjadi penjelasan bagi petunjuk-petunjuk tersebut. Dan juga dalam Al-Quran inan gebedakan antara yang hak dan yang batil. Nyan adalah salah sabuh alasan pekan bulan Ramadan dinamakan dengan Sayyidus Syuhur. Dan pula yaitu keistimewaan yang lain. Di antaranya Allah Ta'ala nelipat ganda setiap amal kebajikan yang dipubut oleh hamba nibak bulannya, sehingga amal kebaikan yang tak lakukan di dalam bulan Ramadan nyon nilainya jauh lebih tinggi daripada amal-amal kebaikan yang tak pubut bak bulan-bulan yang lain. Maka oleh karenanya, oleh orang-orang saleh, oleh para alim ulama, orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah, mereka ketika memasuki awal bulan Rajab, memasuki awal bulan Sya'ban, mereka bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemedoa ba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri ya Allah keberkahan kepada kamu di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pula neputruk ke kamu di dalam bulan Ramadan ya Allah. Nyo oleh orang-orang saleh, orang-orang yang memang gemar beribadah kepada Allah. Maka bulan Ramadannya adalah bulan yang neidam-idamkan, bulan yang nepreh-preh, sehingga orangnya ketika berakhirnya bulan Ramadan, mereka merasa ini adalah perpisahan yang sangat berat. Sementara getanyo kadang-kadang bulan Ramadannya menjadi beban bagi getanyo. Wati kata bulan Ramadan sang-sang getanyo kameri berat, kameri gabu ada. Katingat nyo hana tripli ka hana merumpok pajuh bucak uro. Itanyo yang tingkat detok ke asal perut. Sementara nilai-nilai ukhrawi yang Allah simpan di dalam bulan Ramadan tersebut, hana getanyo perhatikan. Nyo masyarakat muslimin sekalian,
yang perlu tak koreksi bak pribadi katanya. Pekan oleh orang-orang saleh, oleh orang-orang alim, orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah, mereka menanti-nanti akan kehadiran bulan Ramadan pekan, karena mereka tahu akan keistimewaan di balik bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannawna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umat lun ditipu akan kebajikan yang tersimpan di dalam bulan Ramadan dipegah oleh Rasulullah, latamannawna sanata, sungguh mereka menginginkan mansitun Ramadan. Artinya Ramadannya baik cuman si bulan, tapi mansitun Ramadan, andaikan oleh umat Nabi Muhammad, oleh getanya tak sadari betapa besarnya kebaikan yang tersimpan di dalam bulan Ramadannya. Masyarakat muslimin sekalian, namun pekeh getanya hana tak tepu. Pekeh le getanya hana tak tepu bahawa bagaimana istimewanya bulan Ramadan. Lun rasanya adalah kan amrun khafi. Nyo adalah kan perkara yang tersembunyi bagi getanyo. Mandum getanyo tak tepu, mandum getanyo tak sadari bahawa bulan Ramadannya adalah bulan mulia. Melalui mimbar-mimbar khutbah Jumat getanyo dengar dari khatib yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan. Dari pengajian-pengajian juga sering getanyo dengar tentang fadilah bulan Ramadan. Bagaimana besarnya pahala yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya yang melakukan ketaatan di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi tepu getanyonya tidak kita jadikan sebagai motivasi, tidak kita jadikan sebagai pendorong untuk memperbanyak dan memperbaiki kualitas ibadah getanyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepu getanyo hanya sebatas tepu. Hana tak amalkan, hana tergerak hati getanyo. Apa yang kata tepu tersebut tak amalkan. Sementara orang-orang saleh, mereka bukan hanya sebatas tahu tentang fadilah bulan Ramadan, akan tetapi tepu orangnya menjadi motivasi, menjadi pendorong untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh orang-orang yang saleh, bulan Ramadannya hana sia-siakan wate. Gemaksimalkan wate untuk bertakarub kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sekalian, maka berbicara mengenai bulan Ramadan, walaupun legetannya tak tepu bagaimana besarnya fadilah bulan Ramadan, maka hendaknya getanyo juga harus tak ulang-ulang agar nyo menjadi pendorong bagi getanyo untuk tak tingkatkan amal ibadah getanyo di dalam bulan Ramadan. Maka di antara fadilah bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang mana hadisnya ditulis oleh Syekh Imam Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiah Bajurinya ala Fathil Qarib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna qabli." Artinya, na limong boh perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ke umat lun pegah le Nabi, yang mana negeri tersebut selama dalam bulan Ramadan. Lam yu'tihinna qabli, yaitu limong boh perkaranya golong pernah gebi ke umat-umat yang sebelum lun. Walaupun umat segolom umat Nabi Muhammad haya umpamanya, lagi umat Nabi Musa haya umat Nabi Musa, bahkan haya umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa
hudib ino idonya tapi makanan gekirim dari surga, yaitu manna wal salwa, dubnan istimewa umat Nabi Musa. Tapi limong boh perkaranya musabah pun hana neberi ke umat Nabi Musa. Putra limong boh perkara tersebut. Amal ula napegah oleh Rasulullah. Fa innahu iza kana fi awwali lailatin minhu nadarallahu ilaihim wa man nadara la yu'azibuhu abada. Napegah oleh Rasulullah, yaitu apabila itamong awal malam bulan Ramadan, bak malam Selasa barosa, mulai pun awal malam bulan Ramadan, nyan mulai sinan ke nadarallahu ilaihim, Allah nepandang kepada getanyo umat Nabi Muhammad akan sebagai pandangan rahmat. Kiban maksud nepandang sebagai pandangan rahmat? Allah nepandang getanyo sebagai pandangan kasih sayang, sehingga pumantong yang getanyo pubut atehnan butnyan adalah but god, atehnan butnyan adalah ken but yang merugikan orang lain, nyan oleh Allah Ta'ala neanggap ibadah. Bahkan sendiri naumusaim ibadah. Tengut getanya orang puasa, tak puasa Ramadan, tengut getanya hana tak meratib, hana tak baca Quran, siapa hana? Tapi dengan tengutnya getulih nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dupnan nepandang getanya sebagai pandangan rahmat. Maka dum tengut mantong genilai sebagai perbuatan ibadah kepada Allah. Apalagi dalam bulan Ramadan getanya tak perbanyak zikir, tak perbanyak membaca Al-Quran, tak perbanyak melaksanakan salat-salat sunnah, salat rawatib, salat tarawih, salat witir, ya, maka nyancit lebih-lebih lom. Sehingga setiap ibadah yang tak puput di dalam bulan Ramadan nyo nepegah oleh Rasulullah neganjar pahala truk 70 kali lipat. Begitu juga bagi getanyo, oleh Allah Ta'ala nedengar doa getanyo, ne istijabah doa getanyo orang yang puasa Ramadan. Maka ne anjurkan kepada getanyo selama bulan Ramadan untuk memperbanyak doa. Bahkan karena Allah Ta'ala ne pandang getanyo bak masanya tengah dalam pandangan rahmat. Mantong yang talake bak Allah Ta'ala selama bulan Ramadan insya-Allah akan ijabah oleh Allah. Nyo sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum nepegah oleh Nabi, yaitu nal heboh golongan yang han akan getulak doa orangnya. Salah satunya adalah as-saim hatta yuftira, yaitu doa orang puasa sehingga truk watai maghrib untuk dibuka puasa. Doa orang puasa hana getulak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman betak ingat, bek tak fikir lagi tanya ketika Allah tak doa berulang kali urang malam getanya tak doa, tapi hanahi doa getanya geterima. Contoh, getanya tak doa ba Allah untuk beneberi kekayaan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, neberi ya Allah lunyo berkaya, bela harta, dan harta yang neberi kelun berharta yang hala, bener pejoh bak lun harta yang haram. Tapi ternyata tak kalian hana perkembangan dari sisi ekonomi, tanyo hana perkembangan. Wati talhuk jaro lamkih getanyo yang meraba tu on 3,000, 2,000, on 5,000 paling keredat. Hawa nak ge on merah on 30,000 dalam kih hana barang. Terbayang lagi tanya apa ke Allah Ta'ala hana geterima doa getanya apa syir ke pegah le tengku selama bulan Ramadan Allah Ta'ala han getulak doa getanya hamba. Jadi ketika nepegah oleh Rasulullah han netulak doa getanya bukan berarti ketika getanyo talake kekayaan tanyo hana kaya-kaya nyan berarti getanyo adalah hana geterima doakan menan.
Boleh saja Allah Ta'ala menerima doa getanyo, akan tetapi dalam bentuk yang lain. Getanyo tak laki Allah Ta'ala berkaya misalnya. Akan tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala neubah kekayaan tersebut. Nekalan oleh Allah Ta'ala bagi getanyo hana cocok kaya. Posit gelanto nabi kaya gebi kesehatan oleh Allah. Bahkan kesehatannya jauh lebih berharga daripada kaya. Pekan tergedi gebi kaya getanyo tapi sakit, pengen abesit untuk daya ubat. Tagalan jino berapa banyak orang-orang yang memiliki harta tapi tubuhnya jasmaninya tidak sehat, sehingga urangnya gaya ubat teruk upeneng, teruk Singapura, teruk uluan nanggro, sehingga dikorbankan harta ratusan juta bahkan miliaran kepetujuan untuk mendapatkan kesehatan. Nyo buktinya bahwa kesehatannya jauh lebih berharga daripada kekayaan. Masyarakat muslimin sekalian, yang pertama yaitu sesuatu yang dikhususkan kepada getanyo umat Nabi Muhammad, yaitu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat selama dalam bulan Ramadan. Yang kedua, ammasaniyah, dipegah oleh Rasulullah, fa innahum yamsuna wa khulufu afwahihim atyab indallah min rihil misk, yaitu bau mulut be abah getanya orang yang puasa. Biasa getanya orang yang puasa ketika seput uro be abahnya kai bedo, kamu be abah, kamu lai mu be abah. Nyan be abah bagi orang yang puasa di sisi Allah atyab min rihil misk, itu lebih bagus, lebih wangi daripada be kasturi nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun gede manusia yang lain ngan getanyo, rakan getanyo, itup hidung ketika tanyo pegah abah, hai bedoh be abah getanyo. Akan tetapi menurut Allah Ta'ala, nyan be abah orang puasa adalah lebih wangi daripada be kasturi, sehingga makruh hukumnya bagi getanyo yang puasa untuk tasikat igo ataupun tamusiwa setelah tergelincir matahari. Pekan makruh karena tak pegadoh asar, yang mana asar tersebut negala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak pegadoh sesuatu yang negala oleh Allah Ta'ala, nyo hukum ji makruh. Itu yang kedua. Kemudian yang kelih, amma salisah nepegah oleh Rasulullah, fa innal malaikata tastaghfiruna lahum fi kulli yaumin wa lailah. Selama dalam bulan Ramadan, malaikat memohon ampun, istighfar kepada getanyo umat Nabi Muhammad. Pajan istighfar, yaitu kullu yaumin wa lailah, tiap uro tiap malam. Sama dengan selama si bulan penuh Allah yaitu para malaikat memohon ampun, mandum para malaikat istighfar kepada getanyo umat Nabi Muhammad. Para malaikatnya adalah makhluk Allah yang paling taat. Hana makhluk lain yang lebih taat daripada malaikat. Malaikat mesabah pun perintah Allah hana nebangkang, hana nebantah. Semua perintah Allah nepubut oleh para malaikat. Maka doa para malaikat tentehan akan netulak oleh Allah Ta'ala. Bahkan karena malaikatnya hana hijab dengan Allah. Karena yang membuat hijab antara makhluk dengan Khalik Putra, yang membuat hijab adalah maksiat. Semakin le maksiat getanyo lakukan, maka semakin tebal hijab getanyo dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat hana hijab ketika memohon ampun kepada getanyo, Allah Ta'ala langsung nerima. Masyarakat muslimin sekalian, nyo adalah yang kelih. Kemudian yang keempat, Ammar Rabi'ah dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'izi wa tazayyani li'ibadi aw syaka ay yastarihu min ta'bid dunya ila daril karamati. Dipegah oleh Rasulullah, yaitu dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala neperintah bak surga. Nekun bak surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ista'iddi hai surga, bersiap-siaplah, wa tazayyani, dan berhias-hiaslah,
lil ibadi, iaitu bagi hambalun, yang mana hambalunnya adalah dina istirahat daripada kelelahan hidupnya di dunia, ila daril karamati, iaitu untuk kembali ke akhirat. Artinya apa? Selama bulan Ramadan Allah Ta'ala nepehah pintu surga selebar-lebarnya. Nyo adalah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat syayatin." Apabila teruk bulan Ramadan, maka pintu surga akan nepehah oleh Allah Ta'ala selebar-lebarnya. Wa ughliqat abwabun nar, dan negunci pintu-pintu neraka dan nepasung mandum syaitan-syaitan. Kiba maksud nepehah pintu surga? Maksud nepehah pintu surga adalah nepemudah oleh Allah Ta'ala kepada getanyo hambanya selama bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan nepesulit oleh Allah Ta'ala kepada getanyo hamba selama bulan Ramadan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang dapat terjerumus seseorang ke dalam api neraka. Nyo ke makna iaitu futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat syayatin. Masyaral muslimin rahimakumullah, nyan yang keput. Kemudian yang kelimong, perkara yang terakhir yang Nabi kepada getanyo umat Nabi Muhammad nepegah oleh Rasulullah, "Idza kana akhirul lailati min Ramadan, ghafarallahu lahum jami'a." Yaitu apabila singoh truk ba akhir malam terakhir daripada bulan Ramadan, nyo ba watenyan nepe ampun oleh Allah Subhanahu wa taala mandum dosa-dosa hamba. Nyokeh yang membuat umat nabi-nabi lain cemburu. Bahkan Nabiullah Musa sendiri, beliau statusnya sebagai nabi, akan tetapi ketika melihat di dalam kitab Taurat inan metulih akan kelebihan umat Nabi Muhammad, di antaranya kelebihan umat Nabi Muhammad yaitu Allah Ta'ala nepe ampun segala dosa ketika truk di penghujung bulan Ramadan. Maka Nabiullah Musa bawatanya nama doa ba Allah, ya Allah menyolagenyo istimewa umat Nabi Muhammad, nepujud kehelunnya bagian daripada umat Nabi Muhammad. Bahkan sampai nama doa laginya oleh Nabi Musa, karena umat-umat sebelumnya tidak semudah diampuni umat Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah umat Nabi Musa, ketika Nabiullah Musa alaihi salam menerima wahyu ke Bukit Tursina, maka ditinggalkan umat selama 40 huro di dalam nanggro oleh Nabi Musa alaihi salam. Ternyata melikud Nabiullah Musa nejak Bukit Tursina, umat Nabi Musa ka berbalik arah. Mereka tidak lagi beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Mereka tidak lagi menyembah Allah, akan tetapi ka disembah patung anak lumo. Maka ketika newo Nabiullah Musa dari Bukit Tursina, betapa terkejutnya Nabiullah Musa. Bengih Nabi Musa, watin dekalan umat neh habis sesat mandum-mandum. Umat kabeh disemah anak lumo mamandum. Sehingga nekun oleh Nabiullah Musa bak kaum neh, bak umat neh, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla. Hai kaum lun, gata kata jadikan, yaitu kata pedzalim dro kedro, yaitu dengan tajadikan anak lumo sebagai Tuhan. Fatubu ila bari'ikum, maka niu taubat oleh Nabi Musa. Maka uronyo kalian semua wajib taubat kepada Allah. Kiban cara taubat? Faqtulu anfusakum, geyupoh dro oleh Nabiullah Musa. Maka dalam syariat Nabiullah Musa, cara taubat adalah harus bunuh diri. Menyogolom tak bunuh dirinya hana terima taubat oleh Allah Ta'ala. Tapi taubat kepada umat Nabi Muhammad kan hana lagi ya.
sebesar apapun dosa yang getanyo lakukan, tapi pintu taubat kepada umat Nabi Muhammad begitu mudah terbuka. Yaitu taubat getanyo umat Nabi Muhammad sip dengan heboh perkara. Yang pertama adalah tak tinggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, tak sesali maksiat yang kali getanyo lakukan. Dan yang ketiga adalah bercita-cita untuk tidak mengulangi kembali. Maka andaikan heboh syarat taubatnyo bak getanyo selama bulan Ramadan, insya-Allah akhir bulan Ramadan ubena dosa bak getanyo akan hapus mandum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mudahnya bagi getanyo umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya marilah getanyo yang mantang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tajalani ibadah puasa Ramadan, nyo ta maksimalkan wate untuk selalu bertaubat kepada Allah. Tak perbanyak zikir kepada Allah, tak gunakan wate selama bulan Ramadan betul-betul pada sesuatu yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.